Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Triani Rahayu. Saya dari kelompok 8 akan memaparkan penelitian karya ilmiah mengenai penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Slide 1 dan 2 akan saya paparkan sendiri, slide 3 dan 4 oleh Teh Ipa Siti Masripah, slide 5 dan 6 oleh Teh Ada Saadah, slide 7 dan 8 oleh Ibu Neni Nur Aini, slide 9 dan 10 oleh Teh Haji Ainun. Latar belakang dari bahasa gaul. Bahasa gaul berkembang sangat cepat sebagai bentuk ekspresi kelompok remaja, terutama di era komunikasi digital. Namun, penggunaan yang berlebihan berisiko menurunkan standar kebahasaan formal. Urgensi kajian ini adalah bagaimana menetapkan batasan penggunaan slang agar identitas kelompok tidak mengorbankan kemampuan menyusun kalimat baku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis ini dipadukan dengan metode analisis isi untuk mengupas struktur linguistik slang secara objektif. Data dikumpulkan melalui teknik simak dan catat langsung pada korpus kalimat non-formal sehari-hari serta asimilasi bahasa asing. Terima kasih. Kemudian slide selanjutnya yaitu slide 3 dan 4 akan dipaparkan oleh rekan Teh Ipa Siti Masripah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih bahasa gaul itu? Bahasa gaul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dialek non-formal yang dinamis dan lincah. Sederhananya, ini bahasa komunitas yang dipakai oleh kelompok tertentu agar obrolannya menjadi lebih akrab. Kenapa ada? Ada dua alasannya. Yang pertama, sebagai kode rahasia. Kata Sarwono, modifikasi kata yang kreatif ini membuat remaja mempunyai sandi sendiri yang hanya dipahami oleh mereka. Yang kedua, bentuk adaptasi. Bahasa gaul muncul karena kita bisa beradaptasi dengan budaya pop dan teknologi. Tujuannya agar obrolan menjadi lebih intim dan lebih santai. Slide selanjutnya, dari mana asalnya? Bahasa gaul berkembang sesuai zamannya. Pada tahun 1970 sampai 80-an, dimulai dari bahasa prokem di Jakarta yang ciri khasnya memutarbalikkan suku kata. Lalu di tahun 1900 sampai 2000-an, meledak melalui TV dan majalah. Slang Betawi menjadi rajanya. Lalu di tahun 2010 sampai 2015, pindah ke forum online, lahirlah WKWK dan Sabi dari Kaskus dan Twitter. Dan di tahun 2016 sampai sekarang eranya TikTok dan Gen Z. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tren global bercampur menjadi satu. Penyebarannya sangat cepat karena adanya algoritma. Demikian pemaparan dari saya. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Ada Saadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan apa itu bahasa gaul secara linguistik. Remaja memodifikasikan susunan bahasa baku untuk mempercepat proses mengetik pesan serta memunculkan keunikan rima. Pemendekan rima pengen, pen, terima kasih menjadi makasih. Pembalikan suku kata you, kui, slow, wulis, imbuhan tidak baku. Menjauhkan, jauhi ini, akhiran in. Teman sebaya adalah kebutuhan solidaritas kelompok. Ada kekhawatiran dianggap kuno atau terisolasi jika tidak menggunakan tren bahasa tertentu. Ruang media digital, algoritma video pendek, TikTok mempercepat atau mengekspresikan replikasi dan penyebaran kata-kata gaul baru dalam hitungan jam. Eksistensi diri, sarana pencarian identitas, masa remaja untuk mengekspresikan emosi, kemarahan, atau keakraban secara instan dan bebas. Saya akan menjelaskan sisi positif bahasa gaul. 1. Kreativitas. Mendorong inovasi kebahasaan yang kreatif melalui akronim unik seperti mager, malas gerak, baper, bawa perasaan, gercep, gerak cepat. 2. Keakraban. Menciptakan jembatan komunikasi yang santai dan cair,
meminimalisir kekakuan emosional antar teman sebaya saat berinteraksi sehari-hari. 3. NCNC, menyederhanakan pesan yang panjang menjadi frasa yang sangat singkat, sehingga pertukaran pesan verbal maupun digital berjalan lebih cepat. Sisi negatif dan tantangan: degradasi bahasa baku. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan berpotensi mengikis penguasaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut EYD. Remaja seringkali mengalami kesulitan membedakan situasi formal dan informal, sehingga tidak sengaja menggunakan istilah gaul dalam konteks akademik maupun dunia kerja. Strategi pemeliharaan bahasa. Pendidikan berbasis konteks Trigatra Bangun Bahasa, menanamkan prinsip utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mengajari remaja menempatkan ragam bahasa sesuai situasi. Keteladanan di lingkungan rumah dan sekolah. Orang tua dan guru harus aktif menggunakan bahasa Indonesia baku yang komunikatif agar menjadi model teladan dan natural bagi anak-anak. Kampanye literasi digital kreatif, memproduksi konten edukasi kebahasaan yang segar dan kekinian di media sosial guna menumbuhkan rasa bangga berbahasa nasional di kalangan Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tuti Awalia akan melanjutkan slide berikutnya. Pada slide ini ada 3 saran utama bagi Tripusat Pendidikan yang merupakan bagian dari stakeholder pendidikan, di mana ketiganya harus bersinergi. Kalau tidak, maka permasalahan bahasa tidak akan terselesaikan. Yang pertama, bagi lembaga pendidikan disarankan menerapkan pembelajaran interaktif yang menekankan penggunaan bahasa sesuai ruang lingkup atau kontekstual, sehingga siswa mahir menulis akademik sekaligus lincah bergaul lisan. Bagi orang tua, coba biasakan dialog santun di lingkungan keluarga serta awasi perilaku digital anak, sehingga terbangun fondasi karakter kebahasaan yang luhur tertanam sejak dini. Adapun saran bagi pemerintah, terutama Badan Bahasa, coba buat konten kreatif digital baik di TikTok ataupun Instagram untuk mengampanyekan bahasa Indonesia baku secara modern, sehingga bahasa persatuan mampu bersaing dengan tren viral slang. Jadi kesimpulannya, sekolah ngajarin, orang tua ngebiasain, pemerintah ngemasin biar keren. Nah, ketiganya harus jalan bersama. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kami kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.